Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Dan menceritakan kisah para pendaki gunung. Karya Alisba. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya di deskripsi. Ini adalah kelanjutan dari bagian 4 sebelumnya. Buat yang baru bergabung bisa baca dulu bagian 1 dan 4 lewat link deskripsi di bawah ini. 7 hari tersesat di Gunung Merapi, Sumatera Barat, bagian 5. Sumatera Barat sungguh sangat sering dikait-kaitkan dengan hal mistis. Terlihat konyol dan terdengar sedikit berlebihan, bukan? Namun hal-hal inilah yang mungkin kurasakan dan mungkin tak semua orang bisa merasakan. Diikuti oleh makhluk yang tak pernah berpikir dalam benak kita bentuk dan rupanya. Sulit untuk menafsirkan dengan akal dan pikiran. Dunia sudah modern. Seperti ini masih percaya hal begituan. Ayo. Kalimat itu mungkin yang akan keluar dari mulut sebagian orang. Makhluk hitam besar yang pertama kali dilihat oleh Andre adalah makhluk yang sering mengikutiku. Seperti yang disampaikan ayahku. Dari awal memang makhluk tersebut sudah banyak memberi isyarat kepada aku dan Andre. Bola mata percaya yang selalu mengikuti, suara geraman, seperti binatang buah. Itu adalah isyarat yang artinya mungkin menyuruh kami untuk tidak melanjutkan perjalanan karena ada sesuatu hal. Lalu aku bertanya kepada ayah, maksudnya hal apa ya? Sambil membuka mata, ayah menjelaskan seperti ini. Gunung itu terutama hutan adalah sarang dan tempat berkumpulnya para makhluk-makhluk halus dari berbagai jenis, derajat dan sifatnya mereka sama seperti kita. Memiliki pemimpin, ada salah satu yang paling ditakuti, disegani, atau dihormati untuk bisa berjalan mulus ketika masuk ke dalam hutan. Sama hanya dengan bertamu. Anggap mereka yang punya rumah dan kita tamunya. Gak bisa seenaknya man, mereka bisa marah, mereka bisa membuatmu berputar-putar tak tentu arah. Bahkan mereka bisa membuatmu tak bisa kembali pulang. Ingat itu, jadi hormati mereka, jangan macam-macam. Tak boleh berkata kasar, tak boleh berkata jorok. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hakmu di sana. Kecuali jika kita sangat-sangat butuh dan telah meminta izin dengan isyarat. Seperti air, ranting kayu, dan sebagainya. Ayah yakin adalah salah satu di antara bangsa mereka yang tersinggung kepada di antara kalian. Ada hal yang membuat mereka menjadi usil, jahil, dan nakal pada manusia seperti kita. Tapi jangan khawatir man, makhluk yang sering mendampingimu termasuk salah satu makhluk yang masih disegani di gunung tersebut. Maka dari itu, Andre dan Nopeng itu masih bisa bertahan sampai saat ini. Dan ayah yakin mereka akan diketemukan. Ujar ayah panjang lebar. Setelah mendengar penjelasan ayah, aku akhirnya mengerti sebuah konsep yang saling menghargai bahwa makhluk-makhluk tersebut sebenarnya juga ingin dihargai dan dihormati oleh manusia. Manusia tak boleh sombong, tak boleh angkuh, tak boleh sesuka hati merusak apa yang tersedia di sana. Sambil melamun, akhirnya aku pun tertidur di sofa sambil keesokan harinya. Aku sangat teliti dan sungguh membutuhkan tenaga ekstra saat itu. Mempersiapkan bekal dan perlengkapan untuk kembali ke Merapi. Aku pun meminta izin ayah untuk kembali ke Gunung Merapi. Sesampainya di sana, tim SAR sudah berencana menghentikan pencarian. Namun karena ada beberapa sebagian yang masih yakin mereka masih hidup, akhirnya pencarian masih terus berlanjut. Namun intensitasnya lebih tinggi. Seperti yang pernah aku sampaikan, salah satu anggota SAR senior juga berkata, kalau di Merapi ini ada orang hilang, pasti mayatnya ketemu. Tak mungkin tidak. Kalau belum ketemu, bisa dipastikan mereka masih hidup. Untung saja Andre dan Openg dulu pernah mengikuti pelatihan dari Sispala. Bagaimana tahap-tahap bertahan di hutan dengan berbagai kondisi. Dan akhirnya kini mereka harus mampu menyelesaikan ujian yang diberikan oleh alam. Sampai malam menjelang. Lagi-lagi kami belum juga mendapatkan informasi keberadaan mereka. Rasa putus asa pun semakin sering muncul. Namun jika mengingat pernyataan dari tim SAR senior yang masih yakin mereka hidup, aku masih semangat dan kepercayaanku kembali pulih. Ditambah lagi jika mengingat apa yang disampaikan ayah hari kemarin bahwa mereka bisa dipastikan masih hidup.
hari ke-6 pencarian. Kami memperoleh kabar di posko bahwa ada warga yang menemukan 2 orang pendaki dalam kondisi sekarat. Info itu membuat kami berhamburan tumpah ruah tak tentu arah dan berkumpul di salah satu titik gelombang radio frekuensi telekomunikasi dan di Telki. Info tersebut diperoleh dari posko yang berdekatan dengan pemukiman warga. Ada 2 orang pendaki yang sedang kritis, Pak. Krek. Unit 1 posko, laporan diterima. Mohon diinformasikan ciri-cirinya, ganti. Krek. Sebagai informasi, Pak, korban pertama bernama Andre dan korban kedua bernama Nopiani. Keduanya diamankan. Laporan selesai, ganti. Laporan diterima, Pak. Korban memang benar orang yang cari, Pak. Mohon bantuannya diamankan, Pak. Kami akan menuju TKP. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Ganti. Hening. Kami bersorak berpelukan. Air mata sempat menetes di pelupuk mata kami. Mereka yang belum mengenal Andre dan Nopeng pun matanya sempat berkaca-kaca menyaksikan heroik dalam pertempuran maut yang dilalui Andre dan Nopeng. Setelah perbincangan antara anggota posko di tempat kami berada dan posko di tempat Andre Nopeng berakhir, kami langsung bergegas menuju lokasi di mana mereka berada. Didampingi beberapa wartawan press, ambulan, setelah kami tiba di lokasi, Andre dan Nopeng langsung dibawa ke rumah sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Sungguh banyak yang tak menyangka dan menduga mereka berhasil keluar dari cengkaman maut tersebut. Dan usaha kami ternyata tak sia-sia. Ini merupakan segelintir kecil perjalanan epik yang kulalui menurut versiku sendiri. Kami berlima memiliki kisah yang berbeda. Walaupun berada di dalam zona permainan teka-teki hidup yang sama. Perjalanan ini sudah lama terkubur dan sebagiannya ada yang terlupa. Karena aku hanya manusia yang tak pernah bisa sempurna. Namun aku selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan padaku. Tuhan punya rencana terbaik di atas segala kesulitan manusia. Oleh karena itu, usaha terbaik kita adalah selalu bersyukur. Saya Nopiandi biasa dipanggil Nopeng. Di antara 5 pendaki yang naik ke Merapi waktu itu, 2 di antaranya tersesat adalah aku bersama Andre. Mungkin versiku ini memiliki banyak persamaan dengan versi Andre. Namun di setiap tahapannya mungkin ada beberapa terlupa atau tak diingat oleh Andre dan ada beberapa yang tak terlihat olehnya, namun terlihat olehku. Saat berada di bus Padang menuju Kota Baru, Andre sempat kesal padaku lantaran aku menggoda seorang wanita dengan mengatakan bahwa aku akan mengadakan pelatihan survive dengan adik-adik junior. Sambil melihat ke arah Andre. Tujuannya sih bercanda, namun Andre mungkin kesal karena Andre jadi seolah mati kutu atas perlakuan. Sepanjang perjalanan, Andre diam seperti patung kayu, merenggut terlihat jelas wajah kesalnya padaku. Setelah sampai di terminal Kota Baru, kami singgah di pasar dan istirahat sambil mengisi perut yang kosong. Andre saat itu membeli 2 bungkus nasi, membuka dan memakannya tanpa menawarkan padaku. Karena aku menganggap hal di bus itu hanya hal sepele dan bukan masalah besar. Aku sigap mengambil dan memakan nasi yang berada di atas meja tersebut. Kau makan juga nasiku ya? Tanya Andre padaku dengan nada ketus. Iyalah Dre, kau kan yang kawanku. Jawabku sambil mengunyah nasi yang baru kusuap ke dalam mulut. Jangan kayak gitu Peng, masa kau bilang aku ada senior kau di bus tadi? Aku kan malu. Jawab Andre. Oh jadi kau marah-marah karena itu Dre? Bercanda Dre, bercanda. Ujar Nopeng. Kami pun melanjutkan makan, ngopi, dan menghitung logistik, memastikan tidak ada yang kurang, seperti beras, gula, indomie, dan sebagainya. Saat itu kami berencana hanya sebentar, 2 malam 3 hari, sehingga logistik pun hanya pas-pasan. Lagi pula kami hanya anak sekolah, uang pas-pasan. Itu pun sedikit uang tambahan ku dapat dari hasil meminta-minta dari kelas ke kelas lain. Karena aku termasuk orang yang berpengaruh di sekolah saat itu. Jika ada yang mencontoh kami sedikit saja, Uncu, Andre, Iwan, dan Firman pasti ikut serta membantu.
sahabat yang tak terpisahkan. Setelah selesai makan, kami melanjutkan sholat Isya di masjid yang tak jauh dari pasar tersebut. Selesai sholat, kami pun melanjutkan perjalanan ke kaki Merapi. Baru berjalan beberapa meter, Andre tersadar bahwa kacamata yang dibawanya tertinggal. Kami pun kembali untuk memastikan. Dan anehnya sudah tak ada lagi. Padahal jarak waktu tersebut tak begitu lama. Pak, ada kacamata tinggal di sini, Pak? Kami bertanya pada penjaga masjid. Gak ada kacamata yang tinggal di sini, jawab penjaga masjid tersebut. Setelah dicari dan tidak ketemu, kami pun berkumpul membuat baris lingkaran untuk berdoa bersama. Semoga diberi kelancaran saat pergi dan pulang mendaki. Sedangkan Andre kecut dan pertama kesal karena harus mengganti kacamata yang hilang tersebut. Karena kacamata tersebut ia pinjam dari seorang tukang ojek di Padang. Kami melanjutkan perjalanan ke Merapi dan tiba di Pasanggerahan. Istirahat sejenak dan mendaftarkan nama kami serta membayar uang retribusi. Setelah itu kami lanjutkan berjalan sehabis rehat selesai. Sebelum perjalanan, Uncu sebagai kepala regu menyusun posisi. Uncu paling depan, aku urutan kedua, disusul Iwan posisi ketiga, Firman dan Andre. Dalam posisi tersebut, harusnya posisi pertama dan terakhir harus diisi oleh orang yang sudah pernah mendaki di medan tersebut sebelumnya. Namun, karena hanya Uncu yang sudah pernah ke Merapi dan kebetulan Andre memiliki postur tubuh besar dan tinggi, maka Andre yang mendapat posisi di belakang. Walau sebelumnya Andre belum pernah ke Merapi. Mendengar ia ditugaskan di posisi belakang, Andre pun semakin bertambah kesal dan sepanjang perjalanan ada saja kelakuan aneh yang dibuatnya. Berisik, komen-komen sendiri seolah-olah tak nyaman dengan posisi urutan belakang yang diberikan pada dirinya. Setelah itu hal-hal apa saja yang terjadi padanya aku tak begitu tahu karena aku fokus berjalan di urutan kedua. Sambil berjalan dan sesekali bercanda-canda dengan Andre. Uncu sering menginstruksikan untuk melakukan perhitungan untuk memastikan jumlah kami tak berkurang dan tak bertambah. Ayo kita hitung sama-sama. 1, ucap Uncu dengan sigap. Langsung saja ku jawab dengan 2, disambut dengan Iwan 3, dan Firman 4. Kemudian Anda dengan nada masih kesal 5. Langsung disambut Uncu yang berada di posisi depan. Gak ada yang bertambah di belakang menjadi 6 kan, Andre? Sambil tertawa. Mendengar itu Andre semakin gelisah, semakin bertambah kesal dan akhirnya Firman menimpal posisinya berdua di belakang. Tiba di jalan setapak barulah Firman yang menggantikan posisi di belakang dan kondisi berubah menjadi sedikit tenang. Sepanjang perjalanan aku tak ada pikiran hal yang aneh-aneh, sehingga akhirnya hari sudah mulai terlihat terang. Kalau tidak salah saat itu sudah hampir pukul 5 pagi karena aku mendengar suara adzan subuh dari kejauhan. Sampai di Parak Batuang, Iwan, Firman dan Andre lebih dulu menuju Cadas, batas vegetasi. Aku dan Uncu beristirahat sejenak karena saat itu dada Uncu terasa sesak. Dan aku berniat menemaninya. Tak sadar akhirnya kami berdua tertidur dan ketika pagi aku tersentak. Aku langsung membangun Uncu untuk segera naik ke atas Cadas. Pada saat itu angin begitu kencang di batas vegetasi. Periuk kami pun tak bisa memasak banyak untuk kami berlima. Karena ukurannya tidak terlalu begitu besar. Sehingga memasak harus dilakukan 2 tahap. Irwan, Firman dan Andre yang sudah di Cadas mendapatkan kesempatan untuk masak pertama. Kami akhirnya berhenti di Cadas. Nasi dan indomie sudah mereka masak langsung kumakan. Karena Andre dan Iwan sudah dulu dan hampir selesai. Sebelum memasak, Firman yang bertugas di logistik mulai mengeluarkan barang-barang keperluan, alat-alat dan sebagainya. Karena mengeluarkan beberapa piring plastik, Andre kaget karena piring tersebut seperti tak asing baginya. Ini piring siapa? Sambil tertawa kami pun menjawab, oh itu piringnya Pak Alek deh. Kalian gila, piring orang lain main ambil saja. Andre mengambil piring plastik dan mencampakkannya ke berbagai arah dengan sikap arogan seolah sementara aku yang mengumpulkan kembali.
Setelah Andre selesai makan, Ucu dan Firman melanjutkan untuk memasak tahap kedua. Aku yang masih asik menikmati makanan melihat cekcok karena masalah air. Andre tak mau mengambil air dan akhirnya Firman dan Iwan yang diinstruksikan Uncu mengambilnya. Sambil mengosongkan tas, Andre meminta jatah logistik kepada Firman. Sebelum Firman mengambil air, saat itu Firman memberikan 2 saset extra jos, 2 bungkus rokok kretek, sampurna hijau, garam 1 bungkus. Andre mengambil 1 saset lagi extra jos dan memasukkannya ke dalam sak. Melihat itu, aku pun tak mau kalah mengambil 1 saset lagi dan memasukkan ke dalam saku celana. Andre tak sabar ingin ke puncak dan berencana pamit ingin lebih dulu naik. Walau sudah dicegah oleh Uncu, Andre tak menyedahkan dan tetap bersikeras naik. Masih jelas dalam ingatanku, Andre mengisi botol aqua berisi air dengan extra jos dan memasukkannya ke dalam tas. Sambil berjalan, aku langsung menyusul Andre yang hendak naik sambil meminjam jaket milik Uncu. Andre tak sabar ingin melihat sunrise saat itu. Akhirnya, entah mengapa aku seolah terkenang magnet keindahan puncak yang sempat terbayang dalam benakku. Sesampainya aku dan Andre di dekat puncak, Andre bersorak bahagia dari atas sambil mengarah ke arah tenda kami yang di sana ada Firman, Iwan, dan Uncu. "Aku sudah di puncak, woi!" teriak Andre. Sebelum berangkat ke puncak, Uncu sempat berpesan, ingat tunggu abe itu patokannya." Tugu Abel adalah tugu yang menjadi pedoman para pendaki untuk turun ke cadas. Sampai di Tugu Abel, Andre mencium tugu tersebut. Aku heran. "Andre, kenapa kau cium?" Dengan ringan Andre menjawab, "Aku kagum dengan kisah heroiknya." Kami duduk sebentar di Tugu Abel sambil menikmati beberapa batang rokok, meminum air yang terisi ekstra jos hingga habis. Saat itu puncak Merapi tak hanya diisi oleh kami, karena cukup banyak rombongan lain yang juga berada di atas. Seolah-olah bercerita-cerita di Tugu Abel, kami melanjutkan perjalanan ke puncak Merpati dengan melewati sebuah lapangan berkerikil kecil seperti lapangan bola. Andre takut untuk melintas di atas hamparan kerikil tersebut. "Peng, aman, gak jalan di sini, Peng. Nanti tertelan kita, Peng." Andre berpikir bahwa tanam buatan tersebut adalah semacam lumpur hidup yang bisa menelannya. Sesampainya di sudut lapangan tersebut, kami berhenti sejenak di ujung tebing. Sungguh indah suasana saat itu. Melihat dataran hijau, rumah-rumah terlihat kecil. Sungguh kami berada di ketinggian yang luar biasa. Sambil duduk, aku bertanya kepada Andre sambil berandai-andai. "Andre, kalau kita jatuh siapa yang menolong kita, Andre? Soalnya kita berdua aja yang ada di sini, Andre," tanya Nopek. Kami sudah jauh dari kerumunan rombongan lain karena mereka lebih banyak di Tugu Abel dan Puncak Merpati. Tujuan kami selanjutnya adalah Puncak Merpati, namun ketika mata memandang terlihat hamparan ladang bunga yang sangat indah. Sambil berlari, kami pun langsung menuju ladang bunga tersebut dan ternyata itu adalah bunga Edelweiss. Seakan tersihir oleh pesona bunga tersebut, aku bersama Andre tak henti-hentinya memetik bunga tersebut sampai tas kami penuh. Yang terpikir olehku adalah, jika membawa banyak, aku bisa membagi-baginya di bawah. Terkesan berlebihan. "Andre, tolonglah kau fotokan aku satu di sini, gantian kita, Andre." Andre memotoku dan kami pun berfoto secara bergantian. "Peng, udah foto-fotonya. Nanti habis filmnya. Kita sisakan buat mereka teman-teman di bawah." Sesi foto pun selesai. Sambil asik memetik bunga Edelweiss, seakan tak ingat waktu, ada seseorang di sebelahku berjarak 2 meter yang juga memetik bunga dengan gerakan perlahan. Dengan perawakan dingin dan terlihat sedikit menyamping dari arah. Dia berkata, "Pak, turunlah, kabut sudah mulai turun." Sambil berbicara, aku bertanya kepadanya, "Dari mana, Pak?" Ia langsung menjawab, "Saya dari Gunung Pangilun, Padang, Pak." Sambil menoleh ke kanan, aku bersorak pada Andre dari kejauhan sekitar 15 meter. "Dre, kata bapak ini kabut mau turun. Balik kita, Dre." Sambil menoleh balik ke orang tersebut. Ternyata orang tersebut sudah hilang.
dan aku masih melihatnya dari kejauhan lebih kurang 30 meteran dan hampir tertutup kabut. Dalam hati, sungguh luar biasa dan hebat orang tersebut bisa berjalan secepat itu. Namun aku tak berpikir aneh-aneh saat itu. Langsung saja aku berlari meninggalkan ladang Edelweiss dan Andre menyusulku dari belakang. Selesai, bersambung ke bagian 6.